Terima kasih Pak Bambang. Setelah mendengarkan tadi banyak presentasi yang sangat mencerahkan lah ya. Saya mulai dari spirit dulu. Jadi ini merimen kita semua sebetulnya. Di konstitusi kita, terutama di preambul undang-undang dasar kita gitu. Itu di state dengan jelas bahwa ultimate goal tujuan bernegara itu ya untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Dan itu seharusnya ini para penyelenggara pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara, itu menjalankan tugas dan kewenangannya hanya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat yang dilayaninya. Ini pertanyaan juga sekaligus nih, benar nggak kita seperti ini? Jadi ada beberapa contoh kalau kita bicara tentang tata kelola global ya. Indonesia itu termasuk yang sangat rajin meratifikasi multilateral commitment. Satu ambil contoh, kalau Bu Anies tadi bercerita tentang anti korupsi. Kita sudah meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, ANKEK. Sudah direview juga. Ada 42 rekomendasi. 24% diselesaikan oleh pemerintah, 80% nol diselesaikan oleh DPR. Nol. Iya. Jadi gini, yang menjadi tanggung jawab DPR itu mulai tahun 2006 tidak pernah terselesaikan. Jadi kalau itu butuh perpres, bahkan MA itu lebih berinisiatif. Yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPR itu diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Contohnya apa? Menyusun peraturan Mahkamah Agung tentang kejahatan korporasi. Itu pakai perma. Seharusnya itu lebih efektif dilakukan oleh DPR. Dan Pak Mahfud minggu-minggu terakhir tadi bercerita bahwa DPR juga menolak aturan tentang transaksi cash. Ditolak oleh DPR, seluruh DPR. Baru minggu yang lalu. Mungkin bisa di Google, Prof Mahfud, bahwa draft undang-undang tentang transaksi tunai ditolak oleh seluruh anggota DPR. Karena alasannya anggota DPR tidak bisa bertransaksi cash, lewat bank. Harus cash. Lah, itu takut ketahuan. Karena kalau lewat bank, suapnya kan ketahuan. Padahal itu dibatasi 100 juta. Ya ini kenyataan. Mungkin bisa di browsing di Google ada itu. Jadi maksud saya gini. Lah yang kedua, saya terus terang setuju dengan Bu Anies. Saya sempat shock waktu tahun lalu saya pulang kampung ke desa. Desa saya, ya dia tahu kalau berpolitik itu tidak bisa semua lewat bank, harus cash. Itu clear banget kok statementnya. Ya clear lah itu. Nah ini mungkin juga laporan untuk Bu Anies juga. Tahun lalu saya pulang kampung. Alamat saya di desa gitu, di kecamatan, di kabupaten di Jawa gitu. Yang saya shock, PBB dalam kondisi COVID itu naik tanah saya di kampung 350%. Siapa yang kontrol ini? Terus bagaimana publik, masyarakat itu bisa protes? Lewat mekanisme apa? Nggak ada itu. Partai politik di daerah yang mengadvokasi itu nggak ada. Ya terpaksa kita bayar itu 350%. Dalam keadaan COVID tahun lalu, tahun 2021 gitu. Jadi maksud saya ini, oke, yang di ibu kota bolehlah bergegap gempita gitu. Lah, tolong nanti di slide nomor 5. Saya akan lanjut ke slide nomor 5. Terus. Lah, ini yang menarik nih ya. Jadi ini data World Bank terkait dengan Gini rasio. Ini bisa dilihat mulai tahun 2012 sampai 2020 Gini rasio kita menurun.
Betul nggak? Jangan-jangan dengan gini rasio yang konsisten menurun ini diakibatkan oleh produk undang-undang yang pro oligarki. Dan ini bisa dipotret. Ini bisa dipotret mulai tahun 2012. Jadi mulai tahun 2000 sampai 2010 itu trennya naik. Artinya gap si kaya dan si miskin itu mulai mengecil. Tetapi kenapa mulai tahun 2012 ini gapnya semakin melebar? Saya yakin ini bukan hanya dari kebijakan-kebijakan teknis. Ini nggak mungkin kalau kebijakan teknis seperti ini. Ini bisa diakibatkan produk undang-undang tentang undang-undang cipta kerja, kemuliaan tanaman, sumber daya air, minerba, dan lain-lain. Dan ini PR kita semua. Next slide. Ini lebih mengarahkan lagi yang next. Lebih mengarahkan lagi, ini potret kita semua. Bahwa tingkat kemiskinan yang paling parah tadi adanya adalah di perdesaan. Bukan di perkotaan, di pedesaan. Padahal mayoritas populasi kita itu ada di desa. Saya yakin saya bercerita tentang kenaikan PBB 350, orang Jakarta nggak ada yang tahu loh. 350%. Karena orang Jakarta tahunya aset di bawah 2 miliar gratis. Betul nggak? Di desa ada yang naik lebih dari 500%, 600%. Ada. Terus sekarang orang-orang desa seperti itu, yang mayoritas populasi kita ada di sana, siapa yang advokasi? Ini potret nih. Jadi gini rasio perkotaan dan perdesaan itu mulai tahun berapa itu? Mulai ada tren menurun. Saya yakin itu dengan adanya COVID, ya, dengan adanya inflasi, ini akan semakin besar. Karena Pak Faisal tadi kan cerita, dengan adanya COVID ternyata oligarki itu tambah kaya. Dan ini potret sesungguhnya. Bahkan Pak Faisal, baru pertama kali ini ada event G20, ya, pertama kali ini memberi panggung utama ke state audit. BPK dunia tuh sekarang diminta ngomong di G20. Kenapa? Karena potretnya persis yang disampaikan oleh Pak Faisal. Dengan adanya bencana COVID, maka seluruh decision itu lewat emergency. Kendalinya hilang. Yang kedua, itu juga nasihat dari Profesor Clifford, pesan khusus untuk mengendalikan korupsi di sektor infrastruktur. Padahal infrastruktur kita sudah luar biasa. Ada nggak aparatur-aparatur yang fokus meneliti terkait dengan pembangunan infrastruktur? Jadi ini catatan yang agak mengerikan sebetulnya adalah di desa, ya. Nah, next slide. Saya mengidentifikasi ini pengalaman KPK sebetulnya. Akar masalah dari ketidakadilan sosial sebetulnya. Yang saya identifikasi, yang pertama adalah sumber daya alam. Itu justru penikmatnya tuh bukan orang domestik sana. Jadi sumber daya alam itu dinikmati oleh oligarki yang tidak tinggal di wilayah itu. Yang kedua, kemajuan IT, tata kelola dibangun hanya ditujukan untuk memakmurkan pemodal. Padahal konteks IT ini, ya, dalam konteks tata kelola internasional, itu sebetulnya adalah masuk elemen pilar dari konteks open government. Jadi open government ini ada dua elemen yang perlu diukur. Satu adalah inovasi IT dan yang kedua adalah public participation. Jadi sebetulnya kalau kita bicara di aturan internasional, IT itu miliknya komunitas.
untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kenyataan seperti apa ini? IT itu. IT sama sekali tidak didorong untuk memberdayakan komunitas untuk bisa memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sampai level kabupaten harusnya. Jadi kira-kira harusnya ini dibalik logikanya bahwa kota kabupaten wajib menjalankan open government, menambah 2 elemen terkait dengan good governance. 1, inovasi IT-nya, yang kedua adalah public participation-nya. Nah, regulasi dan kebijakan belum ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat. Kita tahu semua ini, ya. Jadi regulasi kebijakan dengan Gini rasio seperti itu sangat mengkhawatirkan. Jadi kira-kira mulai tahun 2012 Gini rasio yang semakin lebar gini, ini saya khawatir itu karena kebijakan dan regulasi. Nah, yang keterlibatan pemerintah pada pembangunan pada wilayah yang punya masalah geografis kurang maksimal. Banyak ini. Mungkin nanti di Pulau Ambon, di Kepulauan, di Papua, jadi kira-kira tidak ada atensi khusus gitu terhadap daerah-daerah yang punya kendala geografis. Menurut saya ini penting untuk bisa mengurangi gap antara yang kaya dan miskin. Yang ketiga, yang perlu diidentifikasi adalah fokus terhadap 3 daerah dengan kategori 3T terdepan, paling dekat sama negara lain lah ya, terluar dan tertinggal itu kurang maksimal. Jadi ini perlu fokus karena kalau kita kantong-kantong kemiskinan itu letaknya di 3T tadi. Kalau kita bicara tentang letak kantong kemiskinan. Nah, yang terakhir ini yang menarik adalah gini. Kita bicara tentang gegap gempitanya politik. Roh politik itu sebenarnya adalah dari aspirasi. Jadi kayak Bu Anies itu harusnya nampung aspirasi sekuat tenaga diimplementasikan, diperjuangkan di DPR dan lain-lain. Kenyataan kan tidak seperti itu. Saya pernah membuat kuesioner yang sangat sederhana, 3 pertanyaan. Respondennya termasuk staf ahli DPR. Ya. Pertama, kamu dulu pilih partai apa? 100% bisa menjawab. Kedua, yang bisa menjawab hanya 40%. Ingatkah Anda, wakil Anda yang Anda pilih yang sekarang mewakili provinsi dan kabupaten? Yang ketiga, even staf ahli DPR nggak bisa jawab. Pertanyaannya sederhana. Tahukah Anda mekanisme laporan yang ada di DPR? Nggak ada yang tahu. Jadi masyarakat itu ternyata tidak tahu mekanisme kalau laporan ke DPR. Terus kita bicara aspirasi dari mana? Yang kedua, terkait dengan keadilan. Saya yang orang Jakarta Timur, kalau lapor ke Bu Anies, hanya perlu taksi 200.000 PP. Saya udah bisa ketemu Bu Anies. Tapi kalau orang Papua, pengen lapor Bu Anies, berapa biaya yang didapat? Betul itu. Jadi maksud saya, Bu Anies, saya dulu pernah menghitung dengan wakil ketua KPK terkait dengan aspirasi politik itu dibutuhkan duit 50 triliun. Dan KPK setuju. Tapi setelah kita dorong-dorong ke DPR isunya lain, pengen membangun gedung gitu. Jadi isu yang strategis untuk implementasi aspirasi politik yang mau didorong di DPR itu dikalahkan dengan isu pembangunan gedung DPR. Akhirnya KPK nggak jadi dorong-dorong karena malu mundur gitu. Lah saya tadi juga konsultasi dengan Pak Bambang, 50 triliun untuk membiayai politik itu besar atau kecil? Kecil Pak Koko. Kecil. Jadi kalau 50 triliun itu di-spend untuk parpol, masyarakat aspirasinya terlaksana dengan baik, itu sangat bisa dilakukan. Jadi
Jadi seperti itu. Dan yang terakhir sebetulnya gini, saya tadi kan kritik keras dengan DPR. Tapi DPR itu wajib kita cintai. Kenapa? Kenapa? Ini sudah menjadi nasional konsensus. Pilar utama penyelenggaraan pemerintahan itu di DPR. Jadi kira-kira sesebel apapun kita dengan DPR, DPR itu tetap wajib dicintai. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Nah, saya mengusulkan ke ASA ini, karena ASA kan baru berdiri, beberapa inisiatif strategis. Tadi potretnya Gini rasio juga sudah ada, bahwa masalah kita itu baik dari sisi populasi maupun dari skor Gininya ada di desa. Ada desa yang gapnya, kompetensinya sangat bervariasi. Ada desa di Jogja namanya Desa Panggung-Harjo. Desa Panggung-Harjo itu bisa menaikkan APBDes-nya 6,5 miliar. BUMDes-nya itu bisa membangun BUMDes dengan aset 124 miliar. Bisa dicek, Wahyudi nama lurahnya. Bisa dibayangkan kalau kita itu punya berapa ya, 78.000 desa itu punya kemampuan seperti desa di Panggung-Harjo, betapa hebatnya Indonesia itu. Ya, rata-rata satu kabupaten itu sekitar 300 desa. Kita tidak perlu ngomong sekitar 124 miliar lah. Satu desa itu punya BUMDes 10 miliar saja, maka kekuatan desa di kabupaten itu akan bisa 3 triliun. Kalau 3 triliun, desa itu bisa sama APBD-nya dengan kabupaten. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan sederhana. Bagaimana mensupport desa untuk bisa berkreasi seperti itu? Yang paling pertama ini, desa sangat sekali miskin terkait dengan database. Miskin. Database ekonomi, database konsumsi gitu. Nah, itu mungkin ada kebijakan gitu untuk bisa didorong-dorong, bisa untuk meningkatkan kemampuan desa. Nah, yang kedua adalah menstrukturkan dan meregulasi aspirasi. Saya tadi udah cerita, ini butuh biaya sekitar 50 triliun, dan menurut pandangan saya 50 triliun itu tidak besar gitu. Nah, membangun kompetensi partai politik. Jadi KPK pernah membuat namanya sistem integritas partai politik. Ada 5 pilar: kode etik, sistem keuangan, sistem rekrutmen, kaderisasi, dan demokrasi internal. Kalau diskor, PKS akan tinggi. Enggak, kalau semua loh ya, 5 itu. Kode etik, keuangan, kaderisasi, sistem rekrutmen, demokrasi internal. Betul enggak? Tapi ya, tinggal yang lain lebih parah lagi, Pak. Lah. Cuman gini, waktu kita tawarkan itu ke parpol, hanya 2 parpol yang mau. Satu parpol parlemen, satunya non parlemen. Itu lengkap. Jadi ini kalau PKS mau, skornya langsung tinggi. Ya, dengan 5 pilar. Ada tool of assessment-nya, sekitar 140 lah. Nah, karena gini tadi, karena tujuan penyelenggaraan di Indonesia itu yang paling utama adalah parpol, maka mencerdaskan politik masyarakat itu juga penting, ya. Lah, saya yang keempat tadi mendorong sistem pemerintahan terbuka, sebetulnya saya sudah cerita komponennya apa aja. Nah, yang terakhir adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu kita fokus di 3 goals. 1, percepatan pengukuhan hutan. Yang kedua, harmonisasi undang-undang. Dan yang ketiga sebetulnya adalah resolusi konflik. Nah, ini sebetulnya yang SJA itu benar-benar sesuai dengan tupoksi yang dibangun oleh ASA. ASA tadi kan HAM, demokrasi, sama anti korupsi. Jadi kira-kira ini beberapa inisiatif yang saya tawarkan ASA, dan menurut pandangan saya sih, kalau ini bisa dilakukan, ini akan sangat bermanfaat
untuk bisa memberikan masukan ke stakeholder lainnya. Kira-kira itu Pak Bambang. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menanggapi tadi ya, menghilangkan oligarki tadi menarik tuh. Jadi yang pertama perlu segera didorong itu adanya undang-undang konflik of interest gitu. Jadi terus yang kedua gini, oligarki itu kan yang lahirkan tidak cuma pemerintahan, presiden. Oligarki itu juga dilahirkan oleh orang anggota-anggota DPR. Cek aja. Undang-undang yang koruptif atau undang-undang yang banyak di judicial review di MK karena pengaruh oligarki itu juga dilahirkan oleh anggota DPR gitu. Jadi rejim konflik of interest itu tidak hanya mengatur tentang birokrasi, tetapi juga mengatur tentang mekanisme tata tertib di DPR gitu. Lah, yang kedua gini, saya dulu pelajari undang-undang MD3 yang lama. Itu secara eksplisit, undang-undang MD3 lama itu menstate fungsi DPR itu ada 4. Anggaran, pengawasan, undang-undang, dan sistem aspirasi gitu. Lah, Ibu tadi cerita, sistem aspirasi kita dapil. Saya tuh pernah bikin FGD dengan 9 fraksi di DPR. Khusus PKS, FGD-nya di kantor ini. Problemnya anggota DPR tuh banyak yang takut datang ke konstituen. Karena apa? Takut diserahin formulir, proposal gitu. Jadi yang problem, jadi aspirasi itu milik siapa sih? Aspirasi itu milik masyarakat, bukan miliknya anggota DPR. Kalau anggota DPR datang, itu seakan-akan aspirasi itu punya DPR. Dan terjemahan aspirasi di daerah itu dalam konteks pokir. Pokir itu sekarang juga menjadi masalah, banyak masalah di KPK. Banyak yang sedang diperiksa di KPK karena pokir. Mestinya tidak seperti itu gitu loh. Jadi yang pertama, saya terus terang banyak masyarakat kita itu yang tidak tahu siapa yang mewakili kita di DPR. Pertanyaan aja. Saya tanya Pak Sam itu tinggal di Bogor, yang mewakili di DPR di Bogor siapa? Pak periset hebat nih Pak Sam ini. Tanya, tahu nggak mekanisme laporan ke DPR? Jadi problemnya gitu. Jadi kalau kita mau benahi partai politik ya, itu harus ada 3 milestone. Saya usul itu dari hilir. Jadi kalau kita partai politik ada undang-undang MD3, ada undang-undang pemilu, dan ada undang-undang parpol. Saya usul yang praktikal itu nyoba kita kasih masukan terkait undang-undang MD3 dulu. Setelah undang-undang MD3, undang-undang partai politik, baru undang-undang parpol. Jadi kira-kira memang banyak yang diceritakan Bu Anis tadi benar. Tapi begitu diterapkan di masyarakat bermasalah gitu. Bermasalah. Terus kalau yang anggota DPR 1 konstituen misalnya 2000, yang salah yang 1 atau yang 2000? Iya kan? Jadi yang paling inti adalah menurut saya segera dorong adanya aturan tentang konflik of interest. Karena semua riset aja anggota DPR itu yang jadi pengusaha berapa orang? Termasuk yang jadi law firm. Lah, masalah kedua terkait oligarki itu ada hubungannya dengan penegakan hukum. Ya. Ada masalah serius di Indonesia terkait dengan terlalu banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum. Terlalu banyak ngurusin lalu lintas, ngurusin krim, pidana apapun diurusin gitu. Padahal negara lain nggak seperti itu. Yang kedua, di Indonesia itu seluruh kewenangan itu pakai diskresi. Dan diskresi itu apa maunya? Ada masalah serius. Saya dulu tugasnya Bu Anis itu minta bantuan ke internasional. Di antaranya kalau Pak Bramko berangkat ke Singapura, saya ke Singapura. Setiap permintaan ke Singapura, kita pasti ada masalah.
Bukan salahnya Singapura atau Singapura berbelit-belit. Di Singapura itu kalau menghilangkan hak seseorang, apakah itu geledah, menyatakan tersangka, menangkap, itu harus clear itu dari sisi mental elemen, mens rea. Di sini nggak ada, Pak. Penegak hukum tuh mau nangkap, tangkap aja. Lah di sana harus dites dulu. Oleh siapa? Oleh magistrate. Lah, yang kedua, yang gini, yang ada masalah serius, kita kan pakai civil law. Ambil di Jepang, salah satu contoh negara yang menggunakan civil law. Di Jepang itu hampir 95% class action dimenangkan oleh masyarakat. Jadi kira-kira pengadilan PT UN itu 60% hatinya tuh sudah memihak ke penggugat. Jadi di kita 95% putusan PT UN memenangkan penguasa. Jadi kalau kita menggugat oligarki, saya jamin 95% kalah. 99 kalah. Jadi gitu. Jadi satu konflik of interest, yang kedua penegakan hukum, dan proses persidangannya harus diatur. Lah kuncinya, balik lagi, kuncinya ada di DPR. DPR benar-benar ini loh, fungsinya sangat krusial gitu. Jadi boleh kita itu mengkritisi gitu, tapi nggak mengkritisi toh. Harus mensupport, harus terus menerus ke anggota DPR. Nah, kira-kira itu ya, makasih.